Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, Rombel 6, Universitas Negeri Semarang dari Fakultas Hukum akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akibat hukum, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Sebelum menuju materi presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelum perkenalan ke teman-teman saya, lebih baik saya memperkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Almira Qurratul Aini. Selanjutnya ada teman saya Arvika, silahkan. Perkenalkan, nama saya Arvika Agustina Sativa Astri. Kenalkan, nama saya Herunisa Hudranti Aryani. Perkenalkan, nama saya Rizka Winaya Nandiati. Perkenalkan, nama saya Alisa Firsa Grafidita. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Nugroho. Perkenalkan, nama saya Nancy Gracia Sihombing. Baik, langsung saja kita ke materi presentasi kita hari ini. Silahkan. Baik, yang pertama yaitu tanggung jawab. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melaksanakan sebuah perbuatan. Profesor Dr. H.K. Martono, SHLLM, membagi tanggung jawab menjadi 3, yaitu accountability, responsibility, dan liability. Kemudian yang kedua, tanggung gugat. Tanggung gugat dalam bahasa Inggris dikenal juga sebagai liability. LEF Goldie dalam jurnalnya menjelaskan istilah tanggung gugat atau liability merujuk pada konsekuensi sebuah kesalahan atau kegagalan untuk melakukan kewajiban atau memenuhi suatu standar yang telah ditetapkan. Zehan Ewanwis menjelaskan syarat tanggung gugat berdasarkan pasal 1365 BW. Yang pertama yaitu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian. Kemudian yang kedua, kerugian timbul sebagai akibat perbuatan atau hubungan kausal. Kemudian yang ketiga yaitu pelaku tersebut bersalah atau kesalahan. Dan yang keempat, norma yang dilanggar memiliki striking untuk mengelakkan timbulnya kerugian atau relativitas. Selanjutnya mengenai prinsip tanggung gugat, yang pertama itu ada prinsip tanggung gugat atas dasar kesalahan atau liability based on fault or liability based on the fault principle. Yang kedua adalah prinsip tanggung gugat atas dasar praduga bersalah, rebuttable presumption of liability principle or presumed liability. Yang ketiga adalah prinsip tanggung gugat yang dialihkan atau vicarious liability. Yang keempat, prinsip tanggung gugat mutlak atau tanggung gugat absolut, no fault liability, strict liability, absolute liability principle. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tanggung gugat. Yang pertama adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan, yang kedua tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik, dan yang terakhir tanggung gugat resiko. Selanjutnya mengenai penyebab tanggung gugat, yang pertama adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan OHD. Perbuatan melawan hukum, dia itu dalam buku ketiga, bab ketiga, dalam pasal 1365 sampai 1380, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang. Seseorang yang dinyatakan melawan hukum adalah ketika ia melakukan perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan itu dilarang oleh hukum. Perbuatan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang serta hak orang lain serta mengakibatkan kerugian. PMH dalam konteks hukum pidana diatur dalam KUHP. PMH dalam hukum pidana adalah yang pertama, perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang. Yang kedua, perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan. Yang ketiga, perbuatan yang melanggar asas-asas umum dan lapangan hukum. PMH dalam konteks hukum perdata diatur dalam pasal 1365 KUHP. PMH dalam hukum perdata adalah yang pertama, perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. Yang kedua, mengandung kesahihan. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian. Yang keempat, terdapat hubungan sebab akibat antara kesahihan dan kerugian. Baik, selanjutnya ada unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Dan yang terakhir, adanya kerugian.
Selanjutnya ada unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, yaitu perbuatan itu dinyatakan melanggar undang-undang, perbuatan tanpa dasar kewenangan dan kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum. Selanjutnya ada contoh kasus kecelakaan di Balikpapan yang disebabkan truk tronton menimbulkan korban jiwa, korban luka, kerusakan, dan kerusakan kendaraan. Majikan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya saat sedang melakukan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 1367 ayat 3. Korban kecelakaan dapat menuntut ganti kerugian material dan imaterial sesuai dengan pasal 1370 BW dan pasal 1371 BW. Sanksi untuk sopir truk yang menjadi tersangka kecelakaan tersebut mendapatkan ancaman hukuman 6 tahun penjara, sedangkan berdasarkan pasal 1367 ayat 3 BW, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum oleh bawahannya saat melakukan tugas. Korban juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi baik material atau imaterial yang pemenuhannya akan diputus oleh hakim sebagaimana diatur di pasal 1370 BW dan 1371 BW. Baik, selanjutnya ada penyebab tanggung gugat, yaitu wanprestasi. Kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut breach of contract yang artinya tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Terdapat 4 keadaan prestasi. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, memenuhi prestasi secara tidak baik. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian. Dasar hukum dari wanprestasi itu ada 2. Yang pertama, disebabkan adanya suatu perjanjian, tepatnya di dalam pasal 1238 sampai 1238 BW. Dan yang kedua, ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, tepatnya pada pasal 1243 sampai 1252 BW 3 tentang perikatan. Kemudian unsur wanprestasi yang pertama adanya perjanjian yang sah, yang kedua adanya kesalahan akibat kelalaian dan kesengajaan, yang ketiga adanya kerugian, yang keempat adanya sanksi. Contoh kasus wanprestasi yang kami ambil sebagai contoh yaitu wanprestasi dalam perjanjian pengaturan barang dan jasa antara CV Pasang Indah dan Kantor Wilayah Bali, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. CV Pasang Indah sebagai penyedia barang terlambat memenuhi tugas dan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam surat perintah kerja sehingga merugikan pihak kementerian. Akibat hukum dari keterlambatan menyelesaikan pekerjaan tersebut menimbulkan sanksi yang harus diterima oleh CV Pasang Indah karena telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan pasal 78 ayat 5 huruf F, keterlambatan penyelesaian pekerjaan itu dikenakan sanksi denda keterlambatan. CV Pasang Indah terlambat selama 8 hari, maka total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp1.190.400. Baik, izin melanjutkan. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi dari teman-teman saya tadi adalah bahwa tanggung jawab dan tanggung jawab itu kurang lebihnya sama, hanya saja tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang harus menanggung akibat dari perbuatan yang berkaitan dengan moral dan etika. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan seseorang harus ganti rugi atas sesuatu yang melanggar. Kata ganti rugi ini harus digarisbawahi karena merupakan hal yang menjadi pembeda antara tanggung jawab dan tanggung jawab. Jadi bisa dikatakan tanggung jawab itu berkaitan dengan responsibility atau pertanggungjawaban, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan liability. Di dalam konsep tanggung jawab sendiri ada PMH atau perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Perbuatan melanggar hukum berbeda dengan wanprestasi karena PMH lebih ke pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran akan suatu perjanjian. Saran saya yang bisa saya beri kepada para pendengar adalah bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, menjunjung etika dan ikatan perjanjian sehingga tidak terkena sanksi yang ada di Indonesia. Baik, itu adalah akhir dari presentasi kami kelompok 4. Sekian,
Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.